Hai semuanya, kembali lagi bersama aku, Selvia. Nah, sesuai dengan judul yang ada di bawah ini, aku akan bahas tentang insecure. Jadi, aku dapat pembahasan insecure ini dari curhatan ataupun cerita teman-teman aku yang kadang tuh bicara, aku insecure kali lihat dia, aku insecure kali ini, bla 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 bla. Terutamanya perempuan nih yang paling sering insecure, benar nggak sih? Hayo, ngaku! Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Emang apa sih gak boleh? Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, apa sih itu insecure? Ini dia. Insecure merupakan perasaan tidak aman. Dengan kata lain, seseorang akan merasa ada sesuatu hal yang kosong dan berusaha untuk mengisinya dengan berbagai cara. Ada banyak hal loh yang dapat membuat seseorang itu insecure. Nah, di zaman sekarang sangat mudah untuk merasa insecure. Karena akses kita untuk melihat kehidupan orang lain menjadi lebih mudah. Apalagi sekarang apa-apa bisa dicari di sosial media. Mengapa orang dulu lebih sedikit ya? Mengapa ya orang dulu lebih sedikit merasa insecure? Bahkan kata-kata insecure baru populer saat ini. Orang dulu itu bukan tidak mengenal loh apa itu insecure. Cuman karena mereka terbatas dalam hal mengetahui kehidupan orang lain, mereka hanya melihat kehidupan di sekitar mereka saja. Jadi tidak membuat bahwa mereka ini tidak bisa seperti orang lain. Ini dia tujuan aku membuat video ini atas dasar curhatan dari teman-teman aku. Nah, untukmu yang sedang merasa insecure, luangkan waktumu sejenak ya untuk menonton video ini. Karena ini sangat penting loh. Yang pertama yaitu, kamu berharga melebihi apapun. Kata-kata ini bukan hanya sekedar ditulis ataupun diucapkan untuk menyemangati aja loh. Namun sesungguhnya ini benar-benar berasal dari dalam hati. Kamu semua itu memang berharga dan harus kamu sadari itu. Dalam kondisi apapun yang kamu alami saat ini, aku yakin kamu semua memiliki hati yang baik. Itu cukup loh untuk membuat aku menganggap bahwa kalian semua itu berharga. Yang kedua yaitu, tidak ada manusia yang layak dihina berdasarkan kemampuan dan fisiknya. Nah, sebaliknya, memuji bagian diri dari orang lain yang memang telah dititipkan dari awal terasa kurang tepat. Yang membuat kamu menarik adalah seberapa besar usahamu untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Ingat ya, jangan pernah pedulikan bagaimana akhirnya, berhasil atau gagal. Asalkan kamu mempunyai kemampuan untuk pantang menyerah, itulah yang patut dikagumi. Karena hidup adalah proses. Yang ketiga yaitu, kamu punya waktu untuk memperbaiki diri kamu loh. Kamu harus identifikasi penyebab kamu insecure. Cari tahu, apakah itu dapat diperbaiki atau tidak. Selagi masih bisa diperbaiki, maka perbaiki ya. Kalau memang tidak mungkin diperbaiki, maka kamu dapat menutupinya dengan mengembangkan kemampuan kamu yang lainnya. Kamu pasti bisa. Yang keempat yaitu, kamu adalah penyelamat yang baik untuk dirimu sendiri. Namun, semua itu tergantung pada diri kamu sendiri loh. Sehebat apapun psikolog yang kamu datangi, ataupun sehebat apapun motivator yang kamu dengar, jika tidak ada niat dari diri kamu sendiri, maka itu sendiri
maka itu semua akan sia-sia. Ingat, mencintai diri sendiri adalah sebuah tindakan yang perlu diusahakan. Yang kelima yaitu, percayalah semua orang pasti pernah insecure. Ya benar, aku sendiri aja pernah loh insecure. Namun, jangan pernah berpikir ya bahwa kamu adalah orang satu-satunya yang merasakan insecure itu. Karena ketika kamu memikirkan hal itu malah membuat kamu menjadi seorang yang benar-benar merasa insecure. Dan sadarilah bahwa memang kuadratnya setiap manusia pasti menginginkan sesuatu yang lebih. Dia tidak pernah tuh merasa puas akan dirinya sendiri. Itulah manusia. Dan bahkan sudah sehebat dan sekeren apapun mereka, pasti masih ada yang merasa tidak puas. Pasti kamu pernah kan melihat atau bahkan kamu merasakan hal itu. Nah, ini yang terakhir, yang keenam, yaitu jaga hatimu yang baik. Nah, pasti kamu pernah berpikir kan, kalau kamu terlalu baik, pasti akan dimanfaatkan oleh orang lain. Pasti kamu pernah berpikir kan, ketika kamu menjadi orang yang baik, maka kamu akan dimanfaatkan orang lain. Nah, aku yakin nih, kamu orang yang cerdas dan tahu mana yang baik dan tidak baik. Aku yakin nih, pasti kalian sebenarnya itu cerdas loh, dan kalian tahu mana sih orang yang pantas untuk menerima kebaikanmu dan mana juga orang yang hanya memanfaatkanmu. Ingat ya, untuk berbuat baik pun butuh energi loh, dan sebenarnya energi manusia itu terbatas. Jadi, kamu harus menggunakan energi itu sebaik mungkin dan menggunakan energi itu kepada orang yang tepat. Jangan sampai salah ya. Wow. Maka dari itu, berhati-hatilah dan berhentilah untuk melihat kehidupan orang lain jika kamu belum bisa untuk mengontrol diri kamu sendiri. Nah, aku punya kata-kata nih buat kalian. Semoga kata-kata ini bermanfaat ya. Ketika kamu memiliki hati yang baik, itu sudah cukup bagimu untuk merasa berharga. Nah, itu dia tadi 6 tips ataupun motivasi untuk membangun diri kamu agar tidak merasa insecure lagi. Jadi, setelah menonton video ini, masihkah kamu merasa insecure? Eits, satu lagi nih. Lakukan perubahan pada diri kamu ya untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Namun tidak iri ya dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Terima kasih telah menonton video aku, dan jangan lupa juga untuk klik tombol like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian agar kita sama-sama membasmi insecure yang ada di diri kita masing-masing. Jika teman-teman masih ada cerita atau curhat ataupun apapun yang kalian mau tanyakan, kalian bisa DM aku di yang pertama yaitu Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. kalian bisa DM Instagram aku di bawah sini. Jangan lupa juga ya di follow. Pasti akan aku respon dengan baik dan kita akan menyelesaikan masalah ini bersama-sama. Terima kasih telah menonton ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.